Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam semangat pagi penuh harapan. Selamat datang kembali di channel Charger Kehidupan. Channel untuk ngecas diri sendiri, channel untuk menambah power, menambah energi, menambah semangat hidup. Bersama saya Imron Wong, seorang life advisor. Semoga Anda semua baik-baik saja ya. Lebih baik, lebih baik, lebih baik, dan terus semakin membaik. Amin ya. Terima kasih kepada para subscriber setia dan selamat datang kepada teman-teman yang baru pertama kali singgah di channel ini, pertama kali menonton video ini ya. Silakan Anda cermati, Anda renungkan, Anda telaah gitu, Anda pikirkan, Anda pertimbangkan gitu. Sekiranya Anda mendapatkan manfaat, kebaikan dan pencerahan, silakan klik tombol subscribe, kemudian klik lonceng notifikasinya agar setiap konten saya Anda bisa langsung nikmati, karena channel ini akan berisi life skill training begitu, semacam media besar untuk pelatihan keterampilan kehidupan gitu ya. Untuk teman-teman yang barangkali merasa tidak cocok atau tidak merasa mendapatkan manfaat apapun, kita sederhanakan saja ya, kita silakan skip saja video saya. Sesederhana itu ya guys ya. Oke, terima kasih. Baik, kali ini saya mau bicara tentang, ini dia nih, sesuai dengan judul aja ya, gitu, ilmu paling tua gitu, ilmu tertua gitu ya, ilmu sepanjang masa lah gitu ya, yang masih terus relevan hingga hari ini ya, ilmu yang terus digali, dibangun, diperkuat, diselidiki, ditelaah, dipikirkan terus gitu oleh manusia, dan selalu relate atau selalu relevan gitu sepanjang masa untuk apa yang namanya manusia, dalam hal manusia mencapai apa yang namanya sukses, bahagia dan sehat gitu. Nah, apakah ilmu itu gitu? Ini dia guys ya. Coba kita runut sejarah perjalanan peradaban manusia sejak zaman batu gitu, sejak zaman purbakala mulai manusia berpikir gitu ya, yang tadinya berkelompok gitu ya, mencari makan, bertahan hidup dengan cara berburu misalnya gitu, kemudian mulai masih nomaden gitu ya, kemudian belum ada tempat tinggal, kemudian mulai menetap dan bercocok tanam dan seterusnya gitu. Mulai manusia terpikir ada kekuatan super besar gitu di luar dirinya, dan orang mulai berpikir menyembah gitu ya kekuatan-kekuatan di luar diri. Apa itu? Mulai muncullah filosofi, aliran-aliran gitu ya, penyembahan kepada kekuatan yang maha dahsyat itu gitu ya, sampai akhirnya muncul agama-agama gitu ya, sampai dikenal ada ribuan istilah atau nama Tuhan di seluruh dunia begitu. Nah, ini adalah perkembangan zaman yang menurut hemat saya luar biasa guys gitu ya. Sampai hari ini, kita dulu zaman buyut kita gitu ya, itu sulit membayangkan ada besi terbang misalnya gitu ya guys ya. Tapi hari ini besi bertonton itu terbang gitu, namanya pesawat terbang ya, dengan ilmu aerodinamika yang luar biasa gitu ya. Itu sekarang luar biasa lah ya. Apalagi dengan internet yang tanpa batas gitu. Internet membuat dunia tanpa batas. Jadi ilmu pengetahuan dan teknologi memang membuat dunia ini menjadi tanpa batas guys gitu ya. Itu luar biasa. Makanya gadget itu disebut smartphone gitu, telepon cerdas gitu. Anda bisa belajar dan mencari tahu apa saja di dalam genggaman Anda itu gitu ya. Hanya butuh kuota dan klik, dan Anda bisa belajar ilmu apa saja gitu. Nah, Anda boleh sounding, boleh cari tahu gitu ya, ilmu yang tertua, ilmu kuno gitu ya, ilmu yang tetap relate dan relevan hingga hari ini untuk apa yang namanya pencapaian gitu, cara mencapai sukses, bahagia dan sehat itu gitu. Menurut hemat saya adalah cinta ya, love gitu ya. Tetapi seiring dengan perkembangan zaman juga, saya harus ceritakan kepada Anda ini ya, sebagai background gitu ya, kenapa saya bilang ilmunya adalah cinta gitu. Tetapi berkembang gitu, ternyata cinta saja dianggap tidak cukup gitu. Jadi yang sekarang ini menjadi pembahasan banyak orang di seluruh dunia bahkan gitu ya, itu adalah istilah unconditional love gitu, cinta tanpa syarat. Ini luar biasa nih guys, ilmu yang memang turun temurun dari zaman peradaban manusia awal hingga hari ini menjadi sesuatu yang memang ilmu paling penting gitu ya, dalam melanjutkan dan membangun peradaban gitu. Bukan hanya dalam konteks cinta, dalam
proses fase menurunkan keturunan generasi berikutnya, bukan hanya itu, tetapi cinta dalam konteks yang super luas gitu ya, cinta dalam konteks yang makro begitu, bahwa kita memang makhluk yang penuh cinta itu gitu ya. Nah, tetapi tadi saya gambarkan kenapa harus ada istilah unconditional love gitu ya. Dulu di tahun 90-an misalnya gitu ya, itu ketika kita bicara tentang manajemen gitu ya, manajemen pelayanan gitu, itu masih disebut dengan service oriented gitu ya. Kalau Anda ingat gitu ya, manajemen di awal tahun 90-an ya. Kalau di Eropa mungkin tahun 70-an gitu, 1970-an. Di Indonesia 1990-an itu boom banget gitu tuh, dengan istilah service oriented, bahwa orientasinya adalah pelayanan pelanggan, kira-kira begitu ya. Tetapi itu berkembang, dan hari ini service oriented itu sudah dianggap ketinggalan. Hari ini yang ngetop adalah excellent services gitu ya. Jadi terus berkembang guys, terus berkembang gitu ya, terus berkembang. Ini dia. Jadi hal-hal yang dulu simple hari ini menjadi memang begitu kompleks. Setelah apa? Setelah dipikirkan, ditelaah, dicermati, diteliti, dihipotesa, dianalisis. Begitulah peradaban berkembang terus guys gitu ya, bahwa ternyata pelayanan saja nggak cukup, harus ada pelayanan lebih baik gitu ya, sampai dengan excellent, pelayanan yang terbaik. Contohnya seperti itu ya guys ya. Jadi dalam konteks cinta juga begitu guys gitu ya. Dulu adalah cinta itu sudah cukup gitu loh. Miliki cinta ya, jadilah cinta, jadilah oknum yang menginterpretasikan cinta dan seterusnya, cukup. Tapi hari ini tidak gitu ya. Kita bahkan membutuhkan unconditional love. Nah, ya kira-kira seperti itu. Nah, contoh lainnya adalah misalnya apa yang terus berkembang ya guys ya. Misalnya dulu itu ilmiah masih simple, jadilah dirimu sendiri. Just so simply. Jadi sederhana, jadilah dirimu sendiri, dan orang sudah mulai mengerti, menggali diri sendiri, diri sejati, siapa gue, kenapa gue ada di sini, dan seterusnya gitu. Itu dulu sudah cukup. Tapi hari ini rupanya nggak cukup, nggak hanya sekedar be yourself gitu, enggak, tapi be best version of yourself gitu. Jadi jadilah versi terbaik dari dirimu. Itu jadi ini adalah bukti bahwa peradaban perkembangan zaman semakin luar biasa guys. Jadi kita harus lebih memahami segala sesuatu lebih detail dan lebih bermakna. Kira-kira seperti itulah ya. Nah, oke, sekarang back to the theme ya. Kembali kepada judul unconditional love. Bayangkan sama Anda ya. Beberapa orang yang maaf gitu. Beberapa orang yang mungkin sudah terlalu hiruk pikuk dengan pikiran dan perasaan dunia, dengan katakanlah beban masalah, dengan goncangan kehidupan, dengan apapun namanya gitu ya, yang sudah menekan pikiran dan perasaan gitu. Kalimat ini mungkin agak sulit dicerna gitu, unconditional love gitu, cinta yang tanpa syarat gitu. Nah, saya ingin pelan-pelan mengajak Anda semua belajar gitu, bukan dari saya, bukan. Saya lebih suka kita belajar dari alam gitu, dari Tuhan lah ya. Kalau Anda percaya adalah orang beragama dan percaya Tuhan seperti saya gitu, yuk mari kita belajar siapa Tuhan sih yang kita percaya dan kita sembah itu gitu. Bukankah Tuhan adalah, kalau Anda yang Muslim misalnya, yang Rahman dan yang Rahim, memang yang penuh kasih sayang, yang memang cinta gitu. Tuhan itu ya cinta gitu ya. Makanya dalam konteks penciptaan misalnya, ya alam semesta ini didesain dengan cinta, digerakkan, diatur oleh hukum-hukum alam semesta yang memang seluruhnya cinta gitu. Ya, itulah artinya apa? Ya, jadi bahwa kehidupan, jika Anda akhirnya mengerti bahwa kita sebagai individu ini adalah gambaran kecil dari apa yang makrokosmos, makanya kita ya masing-masing itu disebut mikrokosmos. Artinya apa? Segala sesuatu di alam semesta itu ada dalam diri kita. Makanya kita disebut mikrokosmos ya. Nah, perhatikan baik-baik. Saya ingin kita betul-betul belajar dari nol lah ya, from zero gitu. Jadi memang mungkin saja gitu kita sudah menjalani kehidupan yang berliku-liku, naik turun, masuk jurang, nanjak gunung, kemudian kebanting lagi ke jurang dan seterusnya. Mungkin saja di antara kita yang berdarah-darah, menangis, berhari-hari, berbulan-bulan oleh liku-liku kehidupan dan beban berat. Ini lagi masalah, ini lagi masalah, ini lagi masalah, dan seterusnya. Tapi yuk kita belajar. Ada saatnya kita harus terduduk, merenung, berdiam diri, sambil menikmati aliran nafas kita, denyut nadi kita, sambil kita mengenali diri sendiri. Yuk mari kita review pelan-pelan gitu ya.
Anda harus mulai menyadari bahwa penciptaan manusia oleh Tuhan yang Anda percaya itu karena cinta. Makanya kepada kita dihembuskan nafas kehidupan. Ada spirit ilahiyah itu karena cinta. Gitu ya. Dan akhirnya yuk kita mulai pahami ya, itu oke lah, itu cerita Nabi Adam dan seterusnya. Mungkin Anda akan bilang begitu. Tapi baiklah, yuk mari kita kembali back to yourself. Kembali kepada Anda sendiri, masing-masing kita gitu. Perhatikan baik-baik. Makanya saya sering sekali senang gitu ketika ketemu teman-teman, ketemu kawan-kawan gitu. Misalnya di tempat katakanlah syukuran gitu ya, seorang bayi lahir, tetangga atau saudara atau apa gitu. Supaya kita melihat gitu. Guys, kita disebut buah cinta. Ketika kita anak-anak, bayi baru lahir ceprot itu, kita disebut buah cinta. Cinta siapa guys? Cinta Tuhan. Lewat apa? Papa mama, ayah dan ibu, abi dan umi, papa mama, papi mami, pipi mimi, ya. Itu bertemu karena cinta. Dua cinta melebur menjadi satu atas izin Allah, atas izin Tuhan. Dan akhirnya jadilah kita. Dari jutaan sel sperma itu bertemu dengan sel ibu yang satu itu, dan lahirlah kita. Ya, makanya dalam istilah lain disebut kita ini memang sudah ditakdirkan pemenang. Perhatikanlah baik-baik. Dua cinta, cinta ayah dan ibu, cinta yang waktu itu betul-betul menggelora menguasai mereka, dan akhirnya bertemulah sel sperma dan sel telur itu. Kemudian jadilah janin kita di dalam kandungan mama kita, dipelihara dengan cinta dan sepenuh cinta, yang dipelihara dengan begitu baik ya, dijaga kesehatannya dan seterusnya ya, dilahirkan bahkan taruhan nyawa demi cinta, atas nama cinta ya. Kemudian lahir awe. Kita nggak ngerti apa-apa guys. Seluruhnya adalah cinta. Dan dengan cinta itulah gitu, mama kita mulai mengajari kita perlahan-lahan dengan kesabaran yang tanpa batas itu. Kita bahkan nggak bisa ngomong. Ngedip pun diajarin, genggam tangan diajarin, gerakin tangan diajarin, geleng kanan kiri diajarin, senyum diajarin, semua diajarin dengan kesabaran yang tanpa batas. Itulah unconditional love itu ya. Dan saya betul-betul ingin Anda kembali kepada masa kecil Anda. Yuk betapa dahsyatnya papa dan mama Anda itu mengurus, menyayangi Anda, mencintai Anda sejak Anda bayi itu ya, sehingga Anda hari ini menjadi orang yang hebat. Terlepas dari mungkin ada beberapa persen, katakanlah 0,5% di dunia ini ya, yang mungkin kurang beruntung, tidak dididik, tidak bersama-sama dengan mamanya ketika kecil misalnya gitu, oleh satu dan lain hal, misalnya katakanlah seperti itu. Tetapi tetaplah bersyukur, ada orang lain yang dikirim Tuhan untuk menjaga Anda, mendidik Anda dengan cinta yang tanpa syarat itu. Makanya ada lagu, kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa. Bayangkan, kasih ibu itu luar biasa guys. Kesabaran yang tanpa batas, unconditional love gitu ya. Dan ibu tidak pernah menuntut balas apapun dari kita. Begitulah Tuhan juga, bahwa segala hal yang ada di makrokosmos, di alam semesta ini diadakan, dibikin ada oleh Tuhan di dalam diri kita, sehingga kita disebut mikrokosmos. Artinya apa guys? Segala yang ada di alam semesta, apapun yang Anda pikirkan, ilmukah, sukseskah, kesehatankah, kekayaankah, kemakmurankah, kebahagiaankah, seluruhnya ada di dalam kita karena cinta Tuhan, cinta Allah itu gitu. Makanya please, ini ilmu yang betul-betul saya menganggap ini ilmu paling kuno, tetapi tidak banyak orang yang sanggup menguasai ilmu ini, apalagi mempraktekkan. Lebih banyak kita, kemarin dalam konten saya yang terdahulu ya, saya bilang, lebih banyak orang menyerahkan pikiran dan perasaannya pada tekanan-tekanan, provokasi, komporan-komporan dunia. Lebih banyak kita lebih mendengar orang lain gitu ya. Orang yang ngomong ini kita tertekan, kita jadi marah, kita jadi emosional. Orang lain melakukan ini, kita jadi marah, kita terpancing emosi, meledak. Nggak karu-karuan gitu. Kita sampai melupakan ada cinta yang tanpa syarat gitu. Nah ini dia nih. Saya tidak bermaksud mengajari Anda. Yuk kita kembali kepada orang tua kita ketika kita kecil gitu. Ini ada sesuatu yang menarik loh guys ya. Ketika saya menghadapi klien ketika dewasa, katakanlah umur 30-40 tahun gitu. Wah, setelah saya menjadi pendengar yang baik, dia cerita bahkan sampai 1 jam gitu. Saya hanya mendengar terus gitu.
dia dengan curhatan dia gitu, sampai dengan menangis, ya waduh, air mata berlinang-linang dengan terisak-isak, katakanlah kayak gitu. Kemudian saya hanya ingin bertanya, yuk oke lah, sementara lupakan sejenak beban Anda, masalah Anda, sakit hati, kecewa, marah, emosi, apapun namanya gitu. Yuk kita cerita yang sederhana yuk, yang lucu-lucu lah gitu. Coba ceritakan, dulu kamu TK-nya di mana? Saya mulai pancing itu guys. Ya, saya ingin seseorang mengingat masa TK-nya. Nggak usah kalau masih bayi, Anda sulit mengingat itu ya. Tapi ada beberapa orang yang sanggup mengingat kejadian-kejadian pada saat TK, pada saat dia kelas 1 SD, kelas 2 SD. Yuk Anda coba ingat itu gitu. Ya betapa cerianya saat itu gitu ya. Anda TK main loncat-loncat sana, nari sana sini, bergoyang-goyang, berjongkak-jongkak, lompat-lompat, lonjak-lonjak gitu. Lari sana sini, jatuh lagi, gue ketawa, cekakakan, ya cikikikan sama teman-teman dan seterusnya. Begitu indahnya saat itu guys. Gitu ya. Ketika Anda masih belum ternodai, belum terprovokasi oleh pikiran dan perasaan dunia. Semua begitu indah bukan? Gitu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kenapa dunia, kenapa orang lain, kenapa pihak lain, kenapa makhluk lain boleh menyerang Anda, menghantui Anda, menakutkan Anda, menimbulkan kekhawatiran, kecemasan, ketakutan, kemarahan, kebencian, kedengkian. Guys, back to basic, unconditional love. Seperti diajarkan Tuhan. Anda bisa bayangkan, matahari bersinar menyinari setiap makhluk hidup tanpa meminta balasan apapun. Padahal Anda tahu, tanpa harus melihat video ini pun Anda tahu bahwa setiap makhluk hidup itu butuh matahari. Ya, gitu, butuh panas, butuh energi. Sumber energi utama dunia memang matahari. Anda tahu itu. Itulah makanya bisa dianalogikan. Begitulah Tuhan. Tuhan mencintai Anda dan saya tanpa meminta imbalan apapun. Terus kenapa ketika Anda katakanlah salah memutuskan sesuatu, Anda menerima rekan kerja atau bahkan pasangan, ini Anda salah, katakanlah kayak gitu. Tiba-tiba Anda dikhianati, Anda dirugikan, Anda dijahati, Anda dijulit, Anda dibully, Anda disakiti gitu. Kenapa jadi Anda terpengaruh begitu hebohnya, begitu terduduk, begitu sampai merasa tak berdaya gitu? Kenapa harus seperti itu guys? Gitu loh ya. Nah, saya hanya ingin mengingatkan bahwa kita dilahirkan ke dunia ini adalah interpretasi dari cinta papa mama yang luar biasa indah itu. Anda boleh kok yang papa mamanya bersyukur ya, alhamdulillah, puji Tuhan, luar biasa. Jika Anda masih punya papa mama, coba Anda pulang ke kampung Anda dan peluk mereka. Mereka adalah orang yang saling mencintai ketika mudanya gitu ya. Begitu indah memanai kehidupan gitu, hingga lahirlah Anda sebagai buah cinta mereka. Ini luar biasa loh guys. Anda dan saya adalah buah cinta. Pertama-tama buah cinta Tuhan. Kemudian yang kedua, kita buah cinta dari papa mama kita. Dan kita dididik sejak kecil atas nama cinta, dengan cinta yang tanpa syarat itu gitu. Nah, kenapa ketika kita besar kita nggak bisa kembali ke suasana itu? Karena kita lebih banyak mendengar orang lain, terprovokasi. Bukan 1-2 saya menerima klien gitu yang akhirnya, maaf nih guys ya, harus sampai meninggalkan pasangan yang tidak bersalah, tidak berdosa, tidak melakukan apapun gitu. Hanya karena komporan orang tua kandungnya sendiri, kakaknya lah, pamannya, tantenya, dan seterusnya gitu. Dalam konteks ini saya mengerti bagaimana sakitnya. Tapi please, perhatikanlah. Kalau Anda dan saya mulai mengerti bahwa hukum kesemestaan alam adalah soal energi ya, yang tarik-menarik gitu. Artinya apa? Tidak ada yang kebetulan. Itulah caranya semesta, caranya Tuhan untuk melepaskan Anda dari orang toksik. Anda bersyukurlah gitu bahwa jadi lelah Anda, kerja keras Anda, perjuangan Anda, cinta Anda ternyata tidak cukup berarti bagi pasangan Anda, dan dia mengikuti orang lain untuk pergi dari Anda. Oh, sesederhana itu. Anda tinggal simpulkan, astagfirullahaladzim, mohon ampun Tuhan, saya pikir dia manusia, ternyata saya salah Tuhan, saya yang salah, begitu harusnya gitu. Ternyata dia manusia jadi-jadian. Apa artinya? Ya Anda dengar lah kalau cerita di Indonesia nih ya, ada cerita manusia jadi-jadian yang setengah setan, setengah iblis, setengahnya manusia dan seterusnya gitu ya. Ada cerita-cerita horor, film horor itu ya. Jadi sesimpel itu. Anda tinggal mengakui bahwa ada yang salah Tuhan, mohon ampun, saya salah melihat dia ternyata. Saya pikir tadinya dia orang baik, ternyata dia menipu bisnis saya sampai habis-habisan. Sampai 400 juta, sampai 400 M, sampai 4T, misalnya seperti itu. Dan mari kita kembali kepada unconditional love. Artinya apa?
Ketika kita sudah sepenuh cinta, ketika kita sudah menjadi cinta yang sesungguhnya seperti yang Tuhan kehendaki, sama seperti Tuhan yang kita sembah itu, yang tidak pernah meminta balasan apapun, sama seperti matahari yang entah dalam situasi yang mendung gelap, hujan deras, dia tetap menyinari bumi, menyinari alam semesta tanpa batas, guys. Gitu. Sama seperti ketika orang tua kita, hingga kita nakal, bandel, katakanlah memberontak kepada mereka, orang tua tetap mencintai kita dan tanpa batas kesabaran. Ini luar biasa. Cinta mereka betul-betul tanpa syarat. Nah, saya ingin mengajak, menggedor Anda semua. Yuk kembali, back to basic. Kembalilah kepada cinta. Ya, pertama-tama apa yang harus Anda cintai adalah diri Anda sendiri. Perhatikanlah ini, diri Anda. Dan ketika kita bicara tentang diri, saya mengingatkan seperti yang saya sudah luncurkan di konten saya terdahulu. Sudahkah Anda ngecas diri sendiri hari ini? Ini penting loh guys ya. Kita ini ada 3 unsur penting, tubuh, ruh, dan jiwa. Ya, ini hanya mengingatkan saja bagaimana Anda kembali kepada unconditional love itu. Pertama-tama cintai diri Anda. Ya, Anda mengerti bahwa tubuh ini perlu dimanajemen dengan benar. Caranya apa? Istirahat cukup, makan pola makan yang sehat, pola tidur yang sehat, dan seterusnya. Jangan lupa, ini saya selalu wanti-wanti ya. Tubuh Anda itu butuh air putih itu 2 liter gitu ya. Itu nggak peduli Anda haus atau tidak, tapi metabolisme tubuh Anda butuh itu gitu. Jangan menunggu ginjal rusak Anda baru teriak-teriak minta tolong dokter, rumah sakit. Jangan ya. Anda harus sadar, Anda harus mencintai diri Anda. Ingat, ada tubuh, kelola dengan baik. Dan di antara itu ada apa lagi? Ada tubuh, ada ruh. Koneksikan ruh Anda, spirit Anda dengan Tuhan yang Anda percaya itu, guys. Itu loh ya. Ini caranya ngecas diri seperti itu. Itu caranya mencintai diri Anda sendiri seperti itu. Dan tanpa syarat. Jangan karena orang lain, jangan karena pendapat minor orang lain, provokasi orang lain, dan seterusnya. Cintai diri Anda. Kelola tubuh Anda dengan baik, dengan benar gitu ya. Mungkin ini dalam konteks yang paling kecil ya. Kadang-kadang ketika kita katakanlah mengatur pola tidur, mungkin ada teman yang nyeletuk, gitu amat sih, tidur harus begitu amat sih, pola makan harus gitu amat sih. Guys, unconditional love. Jadi cintai diri Anda. Diri Anda itu ada apa? Ada tubuh, ada ruh, ada jiwa. Oke ya, tubuh Anda sudah mengerti mengelolanya ya. Makan makanan yang bergizi, yang polanya 4 sehat 5 sempurna dan seterusnya itu Anda sudah tahu ya. Katakanlah Anda yang hari ini kebanyakan junk food, fast food dan seterusnya, hati-hati, itu juga perlu kontrol, diwaspadai gitu ya. Itu soal tubuh ya. Kemudian ada ruh tadi ya. Anda harus lebih dekat, semakin dekat kepada Tuhan. Nah, ini pemahaman ini juga penting sekali Anda pahami gitu ya. Sekarang ini terjadi kebangkitan spiritual di hampir seluruh muka bumi, di hampir seluruh dunia. Ketika orang-orang cerdas sudah mulai mempertanyakan, Tuhan gue benar enggak ya? Gitu loh guys. Ini boleh dipertanyakan karena Anda berpikir. Justru ketika Anda tidak berpikir, Anda hanya menjadi believer. Anda hanya percaya. Sama seperti Anda percaya pisang goreng itu rasanya asam. Tapi Anda tidak ngerti, tidak betul-betul mencoba pisang goreng itu asam tidak gitu. Ada beberapa pisang yang memang kalau digoreng asam rasanya betul. Tetapi tidak bisa digeneralisir bahwa pisang goreng itu asam. Tentu tidak tepat juga. Ini hanya contoh kecil. Jadi ketika Anda sudah mulai menyadari, ada spirit ilahi, ada ruh, Anda koneksikan gitu. Lalu Anda mulai tanyakan, ini Tuhan seperti apa? Katakanlah gitu ya. Ada banyak pemahaman sekarang ini karena beberapa orang memaknai Tuhan sebagai oknum yang mungkin dianggap mirip seperti manusia, bisa dirayu-rayu, bisa diminta-minta, bisa disuruh-suruh, bisa sehingga semua orang akhirnya bergantung kepada Tuhan. Dan saya agak khawatir gitu. Orang-orang spiritual menganggap bahwa lu kenapa mesti keluar diri gitu. Makanya Anda hanya tinggal percaya kepada diri sendiri. Makanya agama pun menasihatkan ini guys ya. Kenali dirimu supaya kamu kenal Tuhanmu siapa gitu. Ya, kalau Islam misalnya mengajarkan Allah itu bahkan lebih dekat daripada urat nadimu. Ya, perhatikan baik-baik. Artinya apa? Anda harus menyelam ke dalam diri lebih dalam lagi untuk mengenal Tuhan Anda itu siapa. Ini penting loh guys ya. Ini penting. Koneksikan dengan Tuhan yang benar. Ada beberapa contoh misalnya. Ada yang beberapa orang menganggap bahwa katakanlah gitu ya, supaya untuk mempermudah pemahaman, Tuhan itu sebagai energi perfeksi super duper amat tinggi sekali misalnya begitu. Ya sudah, Anda tinggal naikkan vibrasi energi Anda dengan cara apa? Lebih banyak menyendiri, seperti tokoh-tokoh di dalam agama Anda, misalnya nabi-nabi dan seterusnya, yang lebih banyak menyendiri.
untuk meningkatkan frekuensi energi itu. Tidak bisa dalam keramaian, tetapi dalam kesendirian dan keheningan, ya. Apakah itu meditasi, kontemplasi, muhasabah, saat teduh dan seterusnya. Dalam situasi keheningan itulah Anda membangun kebersamaan dengan Tuhan yang Anda sembah itu. Itu kira-kira ya guys. Kemudian jiwa ini penting guys. Jiwa ini saya memaknainya sebagai logika, ya, pikiran dan perasaan. Yang seringkali ini perhatikan baik-baik. Kenapa pikiran dan perasaan ini adalah muatan duniawi? Karena pikiran dan perasaan adalah produk otak itu. Ya, pikiran, ya, itu adalah semua semua informasi yang kita inputkan gitu ya, menjadi stimulus gitu ya. Kemudian direspon oleh otak, diproduksi, kita pikirkan hal-hal yang seperti itu. Contoh kecil, ketika kita mendengar katakan orang terdekat kita mengalami kecelakaan, ya, untuk orang-orang yang tidak stabil emosinya, barangkali dia langsung menangis, mendayu-dayu, mengharu biru, teriak sana teriak sini dan seterusnya, katakanlah seperti itu. Tetapi berbeda dengan orang-orang yang sudah dewasa. Oh iya, namanya sudah terjadi kecelakaan. Tentu what next itu, apa tindakan tercepatnya dan dalam konteks kedaruratan misalnya seperti itu. Apakah telepon laka lantas lah di Polres atau apakah dan seterusnya. Ambil tindakan-tindakan kedaruratan yang tercepat apa. Kira-kira seperti itu. Bedanya di situ guys. Jadi pikiran dan perasaan kita itu seringkali bertabrakan gitu ya. Pikiran mengatakan apa, perasaan memunculkan apa gitu. Nah ini yang juga perlu distabilisasi guys, gitu ya. Artinya apa? Jangan sampai kita dihebohkan, pikiran dan perasaan kita dimuati oleh hal-hal yang negatif, serangan-serangan dari dunia itu. Oh itu musibah lah, oh itu bencana lah, oh itu sakit hati lah, oh itu kecewa, marah, iri, benci, dendam, sakit hati dan seterusnya. Saya seringkali prihatin ketika bertemu dengan seseorang yang karena katakanlah ada sesuatu di masa lalu gitu ya, mungkin dibangkrutkan oleh katakanlah seseorang gitu ya, katakanlah dizolimi gitu, dan dia sampai bilang kepada saya, demi Allah Pak, saya tidak akan memaafkan. Astagfirullahaladzim. Ini artinya energi negatif guys gitu ya. Kalau kita beriman, kalau kita percaya, kalau kita ridho atas takdir kita harus percaya bahwa tidak ada yang kebetulan di dunia ini. Artinya apa? Ketika terjadi yang mungkin buruk sekalipun bagi kita, kalau kita dipenuhi oleh cinta, seharusnya kita berterima kasih. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah, puji Tuhan ya Tuhan. Sekarang saya bisa belajar mengerti apa rasanya itu bangkrut, apa itu di ghosting, apa itu dikhianati, apa itu ditikam dari belakang, apa itu diludahi orang, apa itu dicaci maki, apa itu dibully, apa itu dijulitin dan seterusnya. Saya akan belajar untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan semakin kuat karena cintamu ya Allah. Seharusnya seperti itu guys. Kita justru lebih banyak memberikan energi kita yang seharusnya cinta itu, ngikutin energi dunia yang frekuensinya rendah tadi. Akhirnya apa yang terjadi? Bukan membangun kehidupan, tetapi memang hancurkan kehidupan gitu. Makanya please, dalam konteks psikologi perkembangan, misalnya dalam konteks self development misalnya ya, itu selalu dinasihatkan, jangan pernah mengambil keputusan dalam situasi Anda emosi. Karena emosi itu frekuensi getarannya itu guys, vibrasinya itu 20 kali lebih besar daripada pikiran kita. Makanya ketika Anda emosi, itu energi negatif akan lebih cepat masuk ke dalam diri Anda dan dibandingkan dengan pikiran gitu. Makanya saya sendiri, astagfirullahaladzim, saya paling takut ketika berhadapan dengan orang emosional. Karena Anda pasti tahu lah ya, orang emosi itu cenderung melakukan segala sesuatu yang out of control gitu. Jadi tidak bisa mengontrol baik kata-kata maupun tindakannya apalagi. Gitu loh guys ya. Artinya apa? Yuk guys, back to basic. Sambil mengenang, kalau katakanlah bapak dan ibu Anda sudah tiada, sudah berpulang ke rahmatullah, katakanlah gitu. Astagfirullahaladzim, mereka betul-betul mendidik Anda itu sebagai buah cinta mereka. Dari kecil Anda ditimang-timang ya, diganti popok ketika Anda ketika Anda pipis dan seterusnya, di tengah malam bahkan dinenenin dengan penuh cinta, dengan cinta yang tanpa syarat gitu. Makanya saya betul-betul bangga sekali ketika saya ketemu orang-orang tua yang dia sampai bilang, buat orang tua tidak pernah meminta balasan katakanlah materi, harta benda, bagian dari gaji, enggak. Orang tua hanya ingin anak-anak itu terdengar bahagia saja. Itu orang tua sudah tenang guys gitu. Makanya rumus umum ketika ini hanya intermezzo ya. Untuk Anda yang merantau misalnya, jangan pernah ceritakan duka di perantauan. Itu akan mendukakan orang tua guys, gitu ya. Anda harus ceritakan terus bahagia, terus
tidak ada masalah gitu. Itu Anda akan membuat panjang umur orang tua. Sebaliknya ketika Anda selalu cerita ada duka, ada masalah ini, masalah itu, masalah ini, orang tua Anda pasti akan berduka, akan stres itu guys ya. Nah, perhatikanlah ilmu tua ini, ilmu kuno itu. Mereka yang hari ini dia sanggup menguasai bagian besar dunia, katakanlah dengan bisnisnya, dengan pengaruhnya, dengan internetnya, dengan orang-orang top itu, orang-orang super kaya itu adalah orang-orang yang sudah berdiri pada media terbaik dalam hidupnya, yaitu unconditional love. Makanya Anda bisa mengingat orang-orang ini gitu. Bahkan di negara kita pun ada yang tamatan SMP jadi menteri, yang bisa begitu menjadi begitu besarnya karena cinta. Bahkan ada yang konglomerat yang mengecap dirinya sebagai anak singkong, hari ini punya hypermarket yang luar biasa. Dia tidak malu untuk mengecap dirinya anak singkong. Ada pengusaha besar ya yang mengecap dirinya SDSTT, sekolah dasar tidak tamat. Itu menjadi orang besar dan berperan, berkontribusi pada perkembangan dunia. Itu adalah orang-orang yang sudah sepenuh cinta. Makanya kemarin saya sempat kulik sebentar. Orang-orang super kaya, Bill Gates, Warren Buffett, Jack Ma ya, siapa lagi yang Anda kenal itu ya, orang-orang hebat itu, Elon Musk dan seterusnya. Itu orang-orang yang betul-betul sudah dikuasai cinta, sehingga mereka bisa sanggup setiap saat mengontrol dirinya, pada akhirnya mengontrol sebagian dari dunia. Dengan bisnisnya berkontribusi pada perkembangan dan peradaban manusia. Itu maksudnya. Artinya apa guys? Kalau orang lain bisa, kita seharusnya pasti bisa. Karena kita adalah buah cinta yang sama, seperti mereka adalah buah cinta papa mama kita. Hanya kebanyakan kita lebih mengikuti. Gak bisa, gue gak bisa ngampunin, gue gak bisa maafin, gue gak bisa terima, gue gak bisa. Guys, itu dunia gitu. Coba Anda ingat ketika Anda kecil, Anda ada baby, Anda anak-anak main dengan papa mama Anda di mana gitu ya, di playground mana, Anda main kuda-kudaan, Anda main. Semuanya bagus guys. Ketika Anda tidak merekam hal-hal yang negatif dari orang lain, semuanya begitu indah dan Anda mimpi pun indah gitu. Kenapa hari ini setiap malam Anda dihantui dengan mimpi buruk? Itu mungkin karena Anda banyak memasukkan hal-hal yang Anda anggap sebagai negatif dari orang lain gitu ya. Kenapa harus Anda menghabiskan energi positif Anda itu, cinta Anda itu untuk memikirkan hal-hal negatif karena orang lain ini gitu. Itu maksud saya guys ya. Jadi ilmu tertua, ilmu paling tua dan yang masih terus relate dan sesuai, relevan sampai hari ini untuk mencapai apa yang namanya sukses dan bahagia. Hanya satu, unconditional love. Back to basic, unconditional love. Apapun yang Tuhan izinkan. Makanya saya suka ada pepatah ini guys ya. Jika sebatang pohon ditebang di hutan gitu, dia tidak pernah berpikir bagaimana caranya membalas dendam. Sama sekali nggak pernah ada energi itu. Yang dia pikirkan, selalu usahakan dengan sekuat tenaga dan cinta adalah bagaimana caranya dia bertumbuh kembali. Meskipun tidak normal lagi, tidak sempurna lagi sesuai dengan batang awalnya. Coba perhatikanlah. Cobalah Anda patahkan satu batang ranting pohon begitu ya. Dia nggak akan mencaci maki Anda. Dia tidak akan meludahi Anda, tidak akan membuli Anda, apalagi balas dendam gitu ya, ngelempar apa. Enggak. Itu menghabiskan energi dia, energi cinta dia. Yang dia lakukan adalah bagaimana mengumpulkan energi positif dia untuk meneruskan hidupnya. Gak peduli orang lain apa. Orang lain mau menikam saya dari belakang, dari samping, dari depan, meludahi saya, lemparin kuah sayur seperti Nabi kalau di Muslim begitu ya. Jalan terus aja. Itulah cinta. Seperti matahari yang jalan terus, apakah mendung gelap atau tidak. Seperti Tuhan terus menjaga kita dan memberi kita makan. Bahkan ketika kita memberontak. Berapa kali kita sebagai anak-anak dari orang tua kita katakanlah kesel, marah sama orang tua, kemudian kita minggat katakanlah gitu berapa hari, toh kita pulang juga. Kenapa? Karena kita tahu papa mama kita selalu mencintai kita tanpa batas dan tanpa syarat guys. Kenapa hari ini kita tidak bisa seperti itu? Ya, mari kita buka hati, buka pikiran guys. Yuk kita hadapi kehidupan ini. Apapun yang terjadi, kalau Anda diizinkan jatuh, bangkit lagi. Anda diizinkan jatuh, bangkit lagi. Anda dilempar orang, cuekin saja. Anda diomongin orang negatif, cuekin saja. Anda ditantang berantem orang misalnya, cuekin saja. Anda dibangkrutkan orang, cuekin saja. Anda di ghosting orang terdekat, misalnya suami, istri, katakan lagi, cuekin saja. Gebetan Anda diambil orang, cuekin saja. Semuanya tidak ngaruh. Sebab gue adalah cinta. Sebagaimana Tuhan mencintai gue, sebagaimana Papa Mama cintai gue, sebagaimana matahari mencintai alam semesta,
gue tidak akan terpengaruh dengan apapun yang pihak lain lakukan kepada gue. Harusnya itu, ya. Kenapa ini penting saya tekankan kepada Anda? Besok sebentar lagi saya akan ungkapkan satu konsepsi besar sukses berikutnya gitu. Tetapi media terbesarnya adalah back to basic, unconditional love, ya. Jadilah makhluk-makhluk yang punya cinta, yang dipenuhi oleh cinta yang tanpa syarat itu gitu. Jangan berharap apapun, seperti ibu Anda nggak berharap apapun, seperti Tuhan nggak berharap apapun. Tuhan itu kalau Anda pahami dengan benar, Anda sembah atau tidak, dia tetap Tuhan yang maha kuasa, yang maha suci, yang maha kudus, yang rohani rohim itu. Dia tetap akan mencintai Anda. Termasuk ketika Anda memberontak, katakanlah dalam tanda petik maksiat Anda, apapun, diizinkan dan tetap Anda dikasih makan. Begitu cintanya Tuhan. Dia tetap menginginkan kita kembali ke jalannya. Apa itu? Jalan cinta, guys. Unconditional love. Ya, yuk mari kita gedor diri kita masing-masing. Tidak usah belajar dari saya. Yuk mari belajar dari papa mama Anda. Anda adalah titisan, ya, tetesan buah cinta dari papa dan mama Anda, dan dididik dengan cinta yang tanpa syarat itu. Ya, astagfirullahaladzim. Saatnya Anda kembali kepada jalan cinta yang mula-mula, yang Tuhan kehendaki untuk Anda, yang matahari kehendaki untuk Anda, yang semesta kehendaki untuk Anda, dan yang papa mama kehendaki untuk Anda. Anda yang sudah terlanjur terjebak dan tersesat karena provokasi dan komporan orang lain, kembalilah gitu. Karena selalu ada pengampunan, selalu ada maaf, selalu ada kasih sayang Tuhan, selalu ada kasih sayang semesta. Jauh lebih baik Anda menangis kemudian menyadari kesalahan, kemudian kembali ke jalan cinta itu, dibandingkan dengan Anda menyerahkan hidup Anda kepada kebencian, dengki, kemarahan, ego yang liar, ya, dan seterusnya yang meledak-ledak, yang menghancurkan hidup Anda. Please, mari kita berhenti dan saatnya kita berpikir bagaimana mencintai diri sendiri lebih dalam lagi. Kenali jiwa Anda yang sejatinya itu seperti apa. Ingat, kita adalah noktah-noktah ilahi, spirit ilahi yang dipenuhi dengan cinta, yang seharusnya dikelola dalam kehidupan kita seluruhnya untuk cinta. Apakah Anda bekerja, berbisnis, profesional, investor, misalnya seperti dalam pencarian Anda. Tetapi tetaplah dalam cinta yang tanpa syarat itu. Dan seluruhnya Tuhan janjikan akan dilimpahkan kepada Anda, bahkan yang tidak Anda minta sekalipun. Jelas ya guys ya. Inilah ilmu terbesar, ilmu tertua, ilmu tersulit. Beberapa orang yang sudah kadung menyerahkan dirinya pada pikiran-pikiran benci dan dendam yang kesumat, yang akut, pasti akan bilang ilmu ini sulit gitu ya. Padahal saya hanya mengajarkan ilmu yang jelas-jelas dilatih oleh ayah ibu Anda dari Anda kecil ya. Saya ingin mengembalikan Anda kepada cinta Tuhan yang mula-mula, cinta papa mama Anda yang mula-mula, cinta yang tanpa syarat ya. Lakukan itu, praktekkan itu setiap hari kepada diri Anda ya. Bermuhasabah, berdoa, bersaat teduh ya, dan seterusnya, dalam konteks mendekatkan diri kepada Sang Ilahi, dalam konteks menjaga tubuh dan jiwa ya, dan pikiran dan perasaan sesuaikan terus, selaraskan terus, jangan sampai bertabrakan, dan kendalikan, kuasai dirimu. Makanya filsuf besar Yunani bahkan sebelum tahun Masehi pun sudah menasihatkan, Anda dikirimkan ke dunia bukan untuk menguasai dunia. Pertama-tama adalah menguasai diri sendiri, dan baru Anda akan menguasai dunia. Jelas ya guys ya. Dengan apa? Cinta yang tanpa syarat, unconditional love. Jelas ya guys ya. Oke, itu dulu yang saya sampaikan ya. Jika Anda merasa mendapatkan manfaat, silakan klik subscribe, kemudian klik like, jangan lupa klik lonceng notifikasinya agar konten saya Anda bisa langsung nikmati setiap saya upload video. Kemudian Anda boleh share ke teman-teman, kerabat, kolega yang Anda pikir harus mendapatkan pencerahan yang sama seperti Anda. Jelas ya? Oke, untuk yang mau berdonasi pengembangan channel, untuk yang mau konsultasi atau diskusi, mungkin problem solving apapun yang Anda hadapi dalam konteks bisnis, pekerjaan, karir ya, percintaan, pasangan, rumah tangga, anak dan seterusnya, Anda boleh diskusi konsultasi dengan saya ya. Ya, semacam second opinion. Bukan saya yang memutuskan, tetapi Anda yang memutuskan paling tepat untuk diri Anda sendiri. Jelas ya? Silakan klik kontak WA di bawah deskripsi dan nanti admin saya akan merespon Anda. Jelas ya guys ya? Oke, jangan lupa klik subscribe, kemudian klik lonceng notifikasinya agar konten saya terus bisa Anda nikmati setiap saya upload video ya. Baik, terakhir dari saya. Siapapun Anda, kapanpun, ketika Anda merasa sangat putus asa, semua nampak gelap, semua nampak buntu, ingatlah selalu, saya Imron Wong,
pernah mengatakan ini kepada Anda. Tak peduli sesulit, seburuk, sehancur apapun keadaannya. Ingat, selalu ada harapan. Selalu ada pelangi di balik badai yang paling gelap sekalipun. Jadi, jangan pernah menyerah. Never give up. Teruslah melangkah, teruslah maju, dan sukses untuk Anda semua. Saya Imron Wong, terima kasih.